بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azzakumullah. Salah satu keyakinan akidah, prinsip keimanan yang wajib diimani oleh tiap-tiap muslim ialah al-imanu biyaumil ba'ts, al-imanu biqiyamis sa'ah, beriman dengan adanya hari kebangkitan, beriman dengan adanya kiamat, bangkitnya kiamat, terjadinya kiamat. Ini satu bagian daripada iman kepada al-yaumul akhir, rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhir. Ini akidah seorang muslim. Dunia yang kita pijak sekarang, yang kita hidup di dalamnya sekarang, akan hancur, akan binasa, akan berakhir. Akan berakhir masa-masa dunia, dan semuanya akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala di negeri yang abadi, ad-darul akhirah, ditandai dengan hancurnya dunia dan bangkitnya kiamat. Ini sesuatu yang pasti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini ketika berkaitan dengan masalah keimanan. Yang namanya iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu iman. Iman kepada Allah,
iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitab sucinya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan kau beriman dengan takdir baik atau buruknya. Dalam Al-Quran sangat banyak, dalam ahadits sangat banyak. Ini sebuah keyakinan, sebuah keimanan yang harus ada pada kita. Ketika tidak ada, maka dinyatakan orang yang menyimpang atau bahkan naudzubillah bukan muslim. Ikhwan fillah azakumullah. Bangkitnya kiamat, hancurnya seluruh dunia, tidak ada yang tahu kapan peristiwanya. Tidak ada yang tahu kapan kejadiannya. Secara tanggal, bulan dan tahunnya. Secara hari Jumat. Dengan nas hadis. Tidak ada yang tahu. Ketika Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat? Mata sa'ah. Belum menyatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Saya tidak tahu, engkau juga tidak tahu. Dan memang tidak ada seseorang pun yang tahu tentang kapan bangkitnya kiamat. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Ini juga sebuah keyakinan yang harus ada pada kita. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ketika ada sebagian pihak yang meramal, memprediksi, apalagi memastikan kiamat akan bangkit tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, itu semua dengan tanpa dasar dalil. Tidak ada ayat Al-Quran yang memastikan, tidak ada hadis Rasul yang memastikan. Yang ada pasti kiamat, yang ada hari Jumat. Kapan? Nggak ada yang tahu. Jumat yang kapan? Nggak ada yang tahu. Jumat yang keberapa? Bulan apa? Tahun berapa? Nggak ada yang tahu. Namun azakumullah, Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak riwayatnya memberitakan kepada para sahabat dan ditujukan kepada semua kaum muslimin sampai kiamat nanti, memberitakan tentang tanda-tandanya, tanda-tanda akhir zaman, tanda dunia akan berakhir, tanda semua orang akan kembali kepada Allah, memasuki darul akhirah, negeri akhir. Dikatakan akhir karena paling terakhir. Tidak ada lagi negeri setelah itu, negeri abadi. Ada tanda-tanda akhir zaman, dan itu sangat banyak. Secara klasifikasi, para ulama kita mengklasifikasi tanda-tanda akhir zaman menjadi 3. Yang pertama adalah al-alamatul kubra, al-amaratul kubra, tanda-tanda besar kiamat. Ketika satu tanda muncul, akan muncul yang berikutnya dengan waktu yang sangat singkat, bertubi-tubi, berturut-turut munculnya sampai bangkit kiamat. Itu namanya al-alamatul kubra. Munculnya al-Imam Mahdi al-Muntazar, keluarnya Dajjal, al-A'war, turunnya Nabiullah Isa di akhir zaman. Ini semua termasuk tanda-tanda besar. Ada 3 gempa, khasafat. Ada muncul api dari Aden yang menggiring orang kepada para mahsyar.
adanya dabbah, hewan, adanya hewan dabbah, adanya dukhan. Dan nanti akan terjadi yang namanya matahari terbit dari arah barat. Ketika muncul yang satu itu, sudah tidak ada lagi manfaatnya keimanan, enggak ada lagi manfaatnya amal saleh. Pintu taubat tertutup bagi semua orang. Demikian beruntun sampai qiyamus saah, bangkitnya kiamat. Itu disebut dengan al-alamatul kubra, dan belum terjadi. Yang kedua, al-alamatul sughra, tanda-tanda kecil. Dan ini yang paling banyak. Sudah dimulai dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum menyatakan dalam hadis, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus sebagai nabi dan bangkitnya kiamat hanya sekian jaraknya. Beliau menunjukkan dua jari, telunjuk dan jari manis, jari tengah. Kahatain. Sangat dekat sekali. Beliau diutus sebagai nabi, sudah termasuk tanda-tanda akhir zaman. Dikarenakan beliau khatamul anbiya wal mursalin, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Dan terus bermunculan tanda-tanda tadi, dan banyak disebutkan di dalam ahadits yang sahihah, sangat banyak sekali. Dan ini sudah banyak yang terjadi, disaksikan langsung oleh masing-masing kita di sekitar kita, di zaman sebelum kita, di zaman kita, apalagi yang setelah kita nanti, sudah banyak. Yang ketiga, namanya al-alamatul wusta, tanda-tanda pertengahan. Didefinisikan oleh para ulama, tanda-tanda yang wusta ialah tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk tanda-tanda akhir zaman yang terjadi di sela-sela munculnya tanda-tanda besar di awal. Peristiwanya setelah muncul tanda besar, muncul ini, muncul ini. Tapi disebutkan juga tanda-tanda yang lain yang bukan termasuk kubra. Maka yang muncul di tengah-tengah itu, di sela-sela itu, namanya tanda-tanda wusta. Barakallahu fikum. Dicontohkan seperti barakallahu fikum berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'bah al-Musyarrafah nanti akan dirubuhkan, dihancurkan, dicongkel bata per bata, dan pelakunya dikatakan dengan sebutan Dzus Suwaiqatain, seseorang yang punya betis-betis kecil. Seolah-olah kata beliau menyaksikan Dzus Suwaiqatain membongkar, mengambili bata per bata dari Ka'bah. Itu al-alamatul wusta. Karena peristiwanya nanti setelah Al-Mahdi, setelah Dajjal, setelah Nabiullah Isa, dan muncul yang ini diantaranya. Ketika Ka'bah tidak ada, maka bangkitnya kiamat telah dekat. Itu namanya wusta. Barakallahu fikum. Dan itu sangat banyak sekali tanda-tandanya. Pada kesempatan sore hari ini dengan cuaca yang sejuk, belum dingin ya, sejuk ya. Bagi saya sejuk, enak nih. Sejuk di sore hari dengan sedikit ada hujan-hujan rintik, gitu ya, dengan awan-awan, masya Allah. Kita sejenak duduk bersimpuh di masjid Allah yang mulia ini akan membawakan sedikit
tentang tanda-tanda akhir zaman yang kategorinya adalah sughra, tanda kecil, dan hampir semuanya telah terjadi. Disampaikan dalam rangka untuk muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Tanda-tanda kiamat itu dimunculkan sebagai peringatan bagi semua umat, terutama kaum muslimin. Dikasih peringatan, tuh muncul tandanya, nih tanda berikutnya. Artinya sadarlah kalian wahai Bani Adam, dunia sebentar lagi akan usai masanya. Dunia sebentar lagi akan dihancurkan. Sebentar lagi akan datang masa negeri abadi. Diingatkan. Sehingga fungsinya bagi kita semua adalah tazkir, peringatan, zikra, peringatan bagi kita semua. Sebagai upaya muhasabah, introspeksi diri, supaya kita bersiap-siap untuk menyambut datangnya negeri abadi dengan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa tazawwadu, hendaklah kamu berbekal, dan supaya bekal ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Laksanakan perintah agama, jauhi larangan-larangannya. Tanda-tanda kiamat yang muncul atau yang dikatakan dalam dalil ayat atau hadis yang menyebutkan dia sebagai tanda-tanda kiamat, tidak semua tercela. Tidak semua tercela. Barakallahu. Ada kalanya perkaranya syar'i. Ada kalanya perkaranya mubah. Tapi ada kalanya sebagai sebuah peringatan keras. Jangan sampai masuk padanya. Contoh yang syar'i seperti Nabi kita Muhammad SAW. Diutusnya beliau kepada semua umat sudah termasuk tanda kiamat. Beliau syar'i. Syar'i ya ikhwan. Termasuk yang mubah ketika Nabi kita Muhammad SAW memberitakan bahwasanya gurun-gurun Sahara, gurun-gurun pasir di dataran Arab akan kembali hijau. Banyak irigasi-irigasi sungai. Perkara mubah terkait dengan kondisi alam yang semestinya yang sebelumnya gersang, kering, pasir, batu menjadi hijau, royo-royo. Yang biasanya gersang muncul sungainya. Itu kondisi alam, perkara yang mubah. Enggak ada kaitannya dengan perkara yang syar'i. Termasuk tanda kiamat, dijadikan sebagai alamah, tanda supaya Bani Adam itu ingat. Dikasih tanda dengan berbagai macam model. Kadang munculnya seorang Nabi yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, kadang kondisi alam, kadang sebuah peristiwa, sebuah kejadian, beragam, supaya mereka tahu ini tanda akhir zaman dan persiapan menuju akhirat dengan takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Adapun contoh-contoh yang diwarning, yang diperingatkan ialah tanda-tanda kiamat dalam bentuk bencana-bencana, musibah besar, hukuman-hukuman, peringatan dari Allah Jalla wa Ala kepada Bani Adam, kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya. Termasuk yang tanda-tanda kiamat yang terkait dengan bab ini adalah kathratuz zilzal. Banyaknya gempa-gempa. Bukan cuma sedikit, bukan semata-mata gempa, tapi kasrah. Sering terjadi yang namanya gempa. Lafadznya umum, tidak menyebutkan tempat. Berarti di mana-mana. Di seluruh dunia ini. Dan bukan semata-mata gempa, tapi kasrah, banyak, sering gempa.
Gempa di sini, gempa di sana, gempa di sana, gempa di sana. Di sebuah tempat sekali gempa muncul gempa susulan, sangat banyak. Gempa besar, tidak lama gempa besar, gempa kecil, dihitung oleh ahlinya 120 kali gempa susulan. Itu banyak sekali. Itu jenis gempa yang termasuk tanda kiamat. Semata-mata goyang gempa, enggak, tapi banyak gempanya. Barakallahu fikum. Itu untuk peringatan sebagai sebuah warning, bukan semata-mata hukuman bagi mereka yang bergelimang dosa, kemaksiatan, tapi peringatan bagi semua pihak. Hati-hati bahaya dosa, hati-hati bahaya kemaksiatan, hati-hati bahaya kemungkaran, hati-hati bahaya yang lebih daripada itu, penyimpangan, kesyirikan, kekufuran. Tapi juga peringatan bagi semua umat. Hati-hati, ini termasuk tanda kiamat, termasuk tanda akhir zaman. Dunia akan habis, akan selesai masanya, akan masuk ke negeri akhirat. Diminta persiapan. Barakallahu fikum. Ikhwanuddinazakumullah. Di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, sering terjadi, disaksikan oleh banyak mata di dunia ini, ialah yang pertama, ini cuplikan-cuplikan dari sekian banyak riwayat, kebanyakan dalam Bukhari Muslim, sebagian dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari. Yang pertama ialah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman. Yataqarabuz zaman. Zaman, waktu saling berdekatan. Yataqarabuz zaman. Saling berdekatan yang namanya waktu. Para ulama kita menjelaskan tentang beberapa makna daripada lafaz ini. Di antara maknanya yang disebutkan oleh para ulama dalam syarahnya adalah kemudahan transportasi. Sehingga jarak tempuh yang kalau menggunakan alat transportasi yang terdahulu lama sekali, tapi dengan alat-alat yang modern sekarang ini cepat sekali nyampainya. Yataqarabuz zaman. Dulu kalau berangkat dari Talaga menuju ke Tanah Suci Mekah, berapa lama kalau menggunakan kuda? Enggak pernah nyoba ya? Karena bakal lama banget. Mungkin ketemunya bulanan, sekian bulan. Barakallahu fikum. Dulu katanya nenek moyang kita kalau dulu berangkat haji kan jarang yang menggunakan pesawat terbang ya, menggunakan apa kemarin? Kapal. Berapa lama PP-nya itu? Berapa? Sejarahnya 6 bulan katanya. Berangkat pergi selama di sana itu 6 bulan. Sekarang 41 hari. Itu yang reguler. Itu luar biasa perampingan waktunya. Orang sekarang menggunakan pesawat terbang Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah 10 jam. Sangat dekat sekali. Ini tafsir yang pertama. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kemudahan transportasi, sehingga jarak tempuhnya sangat singkat sekali. Maka adanya alat transportasi yang begitu modern di zaman sekarang ini, adanya pesawat jet, berbagai macam tipe-tipenya itu, Boeing, Airbus, dan segala macamnya itu. Tanda kiamat, tanda akhir zaman. Adanya sudah motor, mobil listrik,
Ya, dan yang lain-lainnya itu. Moda-moda transportasi yang semakin canggih. Itu termasuk tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Yang dengan itu cepat sekali waktu itu cepat sekali sampai ke sebuah tempat yang waktu yang sangat singkat. Hadza qaul. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua menyatakan yataqarrabuz zaman, zamannya saling berdekatan, maknanya adalah semakin singkat waktunya itu. As-sana kasyahr, asy-syahr kal usbu', al-usbu' kal yawm, al-yawm kal hadil basar. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekejap mata. Dan itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Dan ini juga sudah kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Ya benar. Sekarang sudah Rajab. Padahal perasaan baru kemarin Idul Fitri, Ramadan nih, Ramadan Idul Fitri. Sekarang sudah Rajab. Sebentar lagi sudah Ramadan. Tinggal 1 bulan sekian hari. Sudah Ramadan. Betul ya? Baru kemarin Jumatan, ini udah Jumatan lagi. Perasaan baru tadi subuh, udah di sore hari. Sangat cepat sekali. Waktu berjalan. Dan itu sudah terjadi. Ini termasuk makna yang disebutkan oleh para ulama kita. Yataqarrabuz zaman. Barakallahu fikum. Berarti sudah ada tanda-tanda akhir zaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti tidak boleh naik pesawat. Jangan salah paham. Diterangkan tadi kan, ada 3 macam. Mungkin syar'i, mungkin mubah, mungkin sebuah peringatan. Yang ini mubah. Perkara-perkara mubah. Gitu. Cuman disebutkan dalam hadis dengan keterangan para ulama kita, itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Artinya jadikan sebagai bahan introspeksi. Ketika antum naik pesawat, zen apa naik kapal? Zen naik pesawat yang punya fulus, gitu ya. Cepat, efektif waktu, iya. Tapi ingat, adanya pesawat ini merupakan tanda akhir zaman. Bahan renungan. Antum naik pesawat merenung, nikmat iya, istirahat iya, menikmati berbagai macam khadamat iya, tapi jangan lupa muhasabatun nafsi, introspeksi diri terkait dengan kehidupan. Saya menaiki pesawat, ini termasuk tanda akhir zaman. Menyemangati kita untuk bertakwa, beristighfar kepada Allah Jalla wa Ala, semangat untuk belajar, semangat untuk berilmu, semangat untuk beramal saleh, semangat berbekal takwa. Barakallahu fikum. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama, dan dua-duanya tidak ada masalah dikarenakan nyata dan terjadi di zaman kita. Yataqarrabuz zaman. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman ialah wa yafshu al-jahl, wa fi lafdhin wa yadhharu al-jahl wa yurfa'u al-ilmu. Di antara tanda-tanda akhir zaman tersebarnya kebodohan, kejahilan. Yafshu disebutkan dalam lafaz ini, yadhhar, nampak, mendominasi yang namanya kebodohan. Wa yurfa'ul ilmu, dan diangkat yang namanya ilmu. Kaidah, ada kaidah besar di kalangan para ulama. Kalau antum mendapati dalam ayat, dalam hadis tentang masalah kebodohan, al-jahl, itu maknanya kebodohan tentang agama Allah yang mulia ini. Kebodohan tentang bimbingan agamanya. Bodoh tentang bimbingan-bimbingan Islam.
Al-ilm, ketika membahas masalah ilmu yang disebut dalam ayat atau hadis yang dimaukan ilmu syar'i, ilmu tentang agama. Ini yang berikutnya lagi. Termasuk tanda-tanda akhir zaman, semangat orang untuk belajar ilmu agama itu menurun. Sangat-sangat menurun sekali. Semangat untuk thalabul ilmi kurang.